Lin Feng, kau tidak berguna. Keluarga Su membesarkanmu dengan sia-sia. Bahkan menyapu lantai pun tidak bisa bersih. Jika bukan karena saat itu, kau beruntung dan menyelamatkan Tuan Su, keluarga Su tidak akan mempertahankanmu sampai hari ini. Ibu, hanya soal menyapu lantai. Kenapa ibu begitu marah? Kakak, Lin Feng menikah dengan keluarga Su selama bertahun-tahun. Arya tidak menyai apapun. Yang dia lakukan hanya menulis novel, dan bahkan pekerjaan rumah pun tidak bisa dia lakukan dengan baik. Ibu memarahinya sedikit. Apa salahnya? Lin Feng, kau naik ke atas dulu. Aku yang akan mengurus ini. Kenapa harus naik ke atas? Siang ini ada tamu penting yang berkunjung. Cepat pergi belanja dan masak. Keluarga Su tidak memelihara orang yang tidak berguna. Tidak apa-apa. Lin Feng, Anakku, ya karena Tuan Wang akan datang, kau harus bersikap baik. ibu. Aku tahu maksud ibu. Tetapi aku sudah menikah dengan Lin Feng. Aku tidak akan pernah menikah dengan Tuan Wang. Upacaranya belum dilaksanakan, kamu belum istri sahnya. Dia sudah lama bermalas-malasan di keluarga Su kita. Sudah waktunya dia pergi. Kakak, dengarkan saja kami. Lin Feng menikah dengan keluarga Su, itu hanya memalukan keluarga kita. Tapi, Tuan Wang adalah kebahagiaanmu. Tidak mau mendengar nasihat? Benar. Nanti, kau harus mengikut Tuan Wang dengan baik. Jika tidak, aku akan mengusir Lin Feng yang tidak berguna itu. Hei, lihat anak mantu keluarga Su datang lagi. Seorang pria dewasa, tanpa pekerjaan tetap. Berkeliaran di pasar setiap hari, sungguh memalukan. Hei, kamu punya ikan mati di sini? Jual murah padaku. Tidak masalah. Yang ini. Kau lagi anak mantu keluarga Su. Ikan mati ini akan kuberikan padamu. Kau ambil dan pergi. Jangan ganggu bisnisku. Anak muda, apakah kau Lin Feng? Siapa Anda? Bukankah ini Master teratas Jiang Cheng, Master Ma Wei Guo? Nona Liu mencarimu. Tuan Lin, saya adalah putri keluarga Liu di Jiangcheng, Liu Ruoxu. Saya dengar Anda adalah tabib dewa terbaik di dunia, penyembuh ilahi, penerus sekte Bianke. Dengan keterampilan medis yang luar biasa, saya ingin meminta Anda menyelamatkan kakek saya. Bagaimana kondisi kakek saya? Kondisinya kritis. Saya khawatir sudah tidak tertolong. Kecuali kita bisa menemukan pewaris sekte Bianke dan melakukan jarum dewa Bianke untuk menyelamatkannya. Saya bukan dari sekte Bianque. Anda salah orang. Kami sudah menyelidiki, 3 tahun lalu, Anda menyelamatkan Tuan Su. Liontin giok di leher Anda adalah tanda sekte Bianku. Jika Anda menyelamatkan kakek saya, apapun syaratnya, keluarga saya akan setuju. Anda benar-benar salah orang. Saya harus pulang dan memasak. Saya pergi sekarang. Tunggu. Anak Emada, jangan kira kau dari sekte Bianque dan bisa bertindak sombong. Hari ini, kau harus ikut dengan kami. Jika kau menolak datang, maka aku harus memaksamu. Maka jangan salahkan aku karena tidak mengikuti etika bela diri. Cambuk petir 5. Tuan Ma, Pada usiamu masih melompat-lompat, hati-hati jangan sampai pinggangmu cedera. Nona Liu, aku sudah pensiun dari akupunktur. Jika kau terus menggangguku, hati-hati, aku mungkin melakukan itu padamu juga. Membuang-buang mentimunku. Tuan Ma, Bang, ambil ini. Aku telah berlatih bela diri selama bertahun-tahun.
dan belum pernah melihat teknik yang begitu kuat, teknik akupresur. Tampaknya pemuda ini tidak hanya terampil dalam pengobatan, tetapi juga pencapaian bela dirinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kucapai seumur hidupku. Oh, Pak Wang. Anda sudah datang, bagus. Kenapa begitu sopan? Tepat sekali. Hanya hadiah kecil, tidak seberapa. Lin Feng, kenapa kau pulang terlambat? Lin Feng, kau tidak berguna terlalu lama untuk beli sembako dan kembali. Jika kau membuat Pak Wang kelaparan, kau akan mendapat masalah. Ku dengar Pak Wang suka mentimun besar. Jadi aku pergi membeli beberapa yang memakan waktu. Tuan Su, Anda mungkin tidak tahu, tapi aku tidak makan mentimun biasa. Aku hanya makan yang impor. Jangan khawatir. Ini impor, mentimun besar organik kelas atas. Anda akan menyukainya. Tuan Wang tidak hanya tampan, tetapi juga perhatian dan setia pada adikku. Dia tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa banyak hadiah. Tinggal sustain maling Curtin yang hanya bermalas-malasan menunggu mati. Pak Wang tidak hanya tampan, tetapi juga peduli dan setia pada adikku. Dia tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa banyak hadiah. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bermalas-malasan sambil menunggu mati. Ya, kamu sudah hidup dari keluarga Su begitu lama. Kamu seharusnya menceraikan Wan King secara sukarela dan segera meninggalkan keluarga Su. Kamu ingin aku menceraikan Wan King? Apakah ini ide kamu atau ide orang lain? Apa bedanya? Lin Feng, aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana. Jangan bertingkah seperti anjing penurut. Tetap di sini dan mengganggu. Tuan Wang, Wan King. meskipun kamu adalah tamu, tolong tunjukkan rasa hormat kepada suamiku. Wan King, beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Tuan Wang? Dan kamu, Lin Feng, teh Tuan Wang sudah dingin. Mengapa kamu tidak menuangkannya lagi? Kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tuan Su, ini dari ayahku. Dia menemukannya di Pulau Sudan Rada. Itu dibuat oleh dewa obat teratas menggunakan bahan-bahan terbaik. Itu adalah ramuan mujarab. Itu bisa menghidupkan orang mati dan memperpanjang umur. Yang terpenting, untuk area itu sangat efektif. Itu membuatmu bangun dengan benda itu tegak. Hanya ada 2 di dunia, sangat berharga. Tuan Wang, kau mengenalku dengan baik. Seperti yang diharapkan dari keluarga Wang, ketika mereka bertindak, mereka membawa ramuan mujarab yang begitu berharga. Bagaimana aku bisa menerima ini? Ayah, itu hanya afrodisiak. Kalau kau makan terlalu banyak, ibu, kebahagiaanmu di masa tua bisa hilang. Seng, kau harus hati-hati. Dasar orang tidak berguna. Apa yang kau tahu? Aku khawatir seumur hidupmu, kau belum pernah melihat sesuatu yang sangat berharga. Tuan Su, aku tahu akhir-akhir ini perusahaanmu sedang dalam masalah. Jadi kau kelelahan. Asalkan Wan King menikah denganku, aku bersedia memberikan 100 juta sebagai mahar untuk membantu keluargamu mengatasi krisis. 100 juta. Wang King, kau hanya perlu bercerai dengan orang tidak berguna ini. Krisis keluarga kita akan mudah teratasi. Tuan Wang, kamu memanfaatkan situasi. Bukankah itu terlalu hina? Minumlah pil surgawi ini. Kau akan baik-baik saja. Ya. Florian Sausam 9, afrodisiak ini hanya akan menjadi bumerang. Apa maksudmu? Kau bisa menyembuhkan sekarang? Dengarkan, aku tahu sudah apa yang kau pikirkan. Warisan keluarga Su
Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin. Tuan Wang, berikan padanya. Ayah, Sayang, bagaimana kabarmu? ayah, Ada apa? ayah, Sayang, ada apa? ayah. Kau membunuh ayahku ya? Apa yang kau lakukan? Pil itu tidak berguna. Dan aku melakukan akupresur pada ayah. Dia akan segera sadar. Kau membual. Kau menantu yang tidak berguna. Dia sadar. Dia sadar. Mungkinkah Lin Feng benar-benar punya kemampuan? Mungkinkah menantu yang tidak berguna ini benar-benar dokter dewa? Tidak Yul. Pasti pil Tuan Wang yang berhasil. Apa yang terjadi tadi? Oh sadar. Kau dimarahi oleh menantu bodoh itu dan pingsan. Aku sangat khawatir. Berkat Tuan Wang, dia menyelamatkan. Tuan Wang, kebaikanmu yang besar, keluargaku hampir tidak bisa membalasnya. Tuan Su, Anda terlalu memuji. Asalkan Anda bisa membiarkan Wan King menikah denganku, aku akan menambahkan proyek 100 juta yuan. 2 juta? Dengan cara ini, keluarga kita tidak hanya bisa mengatasi krisis, tetapi bahkan mungkin naik ke puncak. Bagus. Wang King, setujui saja untuk menikah dengan Tuan Wang. Pikirkan ayahmu, pertimbangkan kesehatannya. Ya. Tentu saja, jika menantu yang tidak berguna itu bisa memberikan proyek 1 miliar, kami mungkin akan mempertimbangkannya. Anda tidak perlu menikah dengan Tuan Wang, kan? 1 miliar? Ibu, bukankah kau sengaja mempersulit Lin Feng? Baik. Jadi 1 miliar. Lin Feng, apakah kau gila karena menulis novel? Apakah kau tahu berapa besar 1 miliar itu? Dasar bodoh tak berguna yang sombong. Lin Feng, apa kau gila karena menulis novel? Apakah kau tahu 1 miliar? Orang bodoh yang sombong. Baik. Jika kau bisa menyerahkan proyek miliaran yuan, mulai sekarang, aku akan berhenti mengejar Wan King. Jika kau tidak bisa, lalu merangkak di bawah selangkanganku dan tinggalkan keluarga Su. Sebagai sesuatu yang butuh 1 hari. Jika aku gagal, aku akan menceraikan Wan King. Atas perintah Nona Liu, kami mengundangmu untuk merawat kepala keluarga Liu. Sudah kubilang, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Silakan pergi. Anak muda, jangan tidak tahu terima kasih. Di Jiangcheng, belum pernah ada orang yang begitu tidak sopan terhadap keluarga Liu. Sejujurnya, saya tidak peduli. Marah itu merusak tubuh. Sebelum menangkapmu untuk menemui Nona Liu, saya harus memberimu pelajaran. Pergi! Apa yang terjadi? Kungfu macam apa ini? Mau belajar? Saya akan menggayarimu lain hari. Saya sibuk. Saya akan pergi hari ini. Tuan Wang, jangan khawatir. Orang tidak berguna itu tidak akan sanggup. Lin Feng, batas waktu 1 hari hampir habis. Bagaimana proyek 1 miliar Anda? Jika Anda tidak bisa menghasilkannya, maka ceraikan Wan King. Kontrak 1 miliar ada di sini. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan 1 miliar dengan mengumpulkan besi tua? Lin Feng, di Jiangcheng, proyek 1 miliar, hanya Tuan Wang yang bisa menanganinya. Ambil besi tuamu, kemasi barang-barangmu, dan pergilah, oke? Lin Feng, berhenti main-main. Apakah kau benar-benar ingin aku menikahi Wang Yuntian? Wan King, jangan khawatir. Kisah ini kue adalah harta rahasia sekteku dan seharusnya cukup untuk kontrak 1 miliar. Lin Feng, kemampuan membualmu semakin baik setiap hari. Bisakah sampahmu bernilai 1 miliar? Tempat pengumpul besi tua pun tidak mau. Wang King,
Apakah kau seharusnya menunggu saja untuk menikahi Tuan Wang dan menikmati hidup? Sedangkan kamu yang tidak berguna, bawa sampahmu dan pergilah. Keluarga Liuku menawarkan proyek 1 miliar sebagai imbalan atas harta rahasia milik guru Lin Feng. Bagaimana kau bisa masuk? Satpam, satpam. Berhenti berteriak. Pengawalmu sudah kuambil down. Kau sangat gigih mengejarku ke sini. Bagaimana keluarga Liu bisa masuk? Apakah sampah ini telah membuat marah seorang tokoh penting? Tuan Lin, saya terlalu terburu-buru sebelumnya. Hari ini saya datang ke sini untuk meminta maaf dengan tulus. Meminta maaf dengan tulus? Lin Feng. Dari mana kau dapatkan aktor-aktor ini? Mereka sangat tidak profesional. Keluarga Liu adalah klan teratas di Jiangzhou, dan kau hanya menantu yang tinggal di rumah mertua. Bagaimana bisa kau membuat mereka bersujud kepadamu? Aku mengerti. Kau menyewa aktor untuk membeli barang rongsokanmu. Hanya untuk pertunjukan bagi kami? Bukan. Orang muda begitu buta. Harta karun sekte Lin Feng, semuanya adalah pusaka tak ternilai. Bahkan jika kau kaya, mungkin tidak bisa membelinya. Tuan Ma, singkirkan pengganggu ini. Ya, Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Su? Oh, Tuan Wang, mengapa Anda ke sini tanpa memberitahu kami? Ayahku pasti membawa proyek 200 juta untuk membahas pertunanganku dengan Wan King. Ayah, kau datang waktu yang tepat. Ada seseorang yang berpura-pura menjadi Nona Liu. Oh, Tuan Ma. Dasar bodoh. Dengan Tuan Ma di sini, identitas Nona Liu tidak bisa dipertanyakan. Tunggu, Ayah. Apakah dia benar-benar Nona Liu? Minta maaf. Tuan Lin, kakek saya sedang sekarat dan hanya jarum bianke Anda yang bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Saya tidak lagi menyelamatkan orang. Namun ini ada 8 pil umur panjang. 1 pil memperpanjang hidup selama 1 tahun. Ya, saya membuatnya ketika saya bergabung dengan sekte. Jika kau menginginkannya, ambillah. Lin Feng. Ini adalah rumput es mistik yang meningkatkan seni bela diri. Saya ingin menerobos ke tingkat Grandmaster. Sayangnya, saya selalu stagnan. Telah mencari rumput ini selama setengah hidupku. Anehnya, saya melihatnya. Saya menemukannya di gunung belakang sekte. Aku telah mencari rumput ini selama separuh hidupku. Secara mengejutkan, aku melihatnya. Kau juga seorang seniman bela diri. Aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, Tuan Lin, atas kebaikanmu yang besar. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu aku. Baik. Tuan Lin, ginseng berusia 1000 tahun ini. Bisakah kau menjualnya padaku? Aku menawarkan 50 juta. Oh, Ya. Dan ditambah mutiara yang baru saja kudapatkan. 50 juta. Barang rongsokan Lin Feng. Sebuah ginseng bernilai 50 juta, itu setara dengan seluruh kekayaanku. Tidak. Ayah, apa kau bingung? Kau menghabiskan 50 juta untuk membeli ginseng yang tidak berharga ini? Apa yang kau tahu? Aku berada di sebuah lelang internasional. Aku melihat ginseng tua yang sama. Terjual seharga 50 juta. Dolar AS. Guruku menyuruhku untuk berlatih kultivasi, jadi aku memurnikan ini. Aku tidak ingin menjual. Ginseng milenial. Saya tawar 50 juta. Dan ditambah mutiara yang baru saya peroleh. Jika Anda menginginkannya, bawalah kontrak 1 miliar untuk ditukar. Ayah, kami tidak menginginkannya. Tuan Lin, di Jiangchen hanya keluargaku yang bisa menyediakan kontrak proyek 1 miliar. Keluargaku
bersedia menukar 1 miliar untuk harta rahasia sekte Anda. Tapi syaratnya, Anda harus berjanji menyelamatkan kakekku. Tuan Lin, asalkan Anda bersedia menyelamatkan kakekku, kontrak 1 miliar itu milik Anda. Anda tidak akan menderita lagi sebagai menantu. Dasar pecundang. Bahkan tidak bisa membersihkan lantai dengan benar. Cepat. Sayang, jika kita punya proyek 1 miliar ini, keluarga kita akan masuk 10 besar keluarga. Ya. Lin Feng, menantuku tersayang. Saya tidak menyangka Anda bisa terhubung dengan keluarga Liu. Sungguh hebat. Saya tidak menyangka Anda benar-benar rendah hati dan berbakat. Pada hari saya menikahi Wan King, saya sudah bersumpah untuk pensiun. Pada hari aku menikahi Wan King, aku sudah bersumpah untuk pensiun dan hidup sebagai orang biasa. Kembali. Lin Feng, apakah kau taruhkan berapa 1 miliar itu? Bahkan jika itu 10 miliar, aku tetap tidak bisa setuju. Jika sekte Bianchu kembali ke dunia, itu akan menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah. Pak Lin, sebagai pewaris keluarga Liu, aku bersumpah bahwa jika kau keluar dari pengasingan, semua masalah akan diselesaikan oleh keluargaku. Menantu yang terhormat, Nona Liu, bahkan mengatakan itu. Setuju saja dengannya. Dulu aku salah. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan pekerjaan rumah. Aku akan melakukannya. Biarkan dia melakukannya. Feng, selama kau membantu keluarga Su melewati krisis ini, di masa depan semua aset keluarga Su akan diberikan kepadamu dan King untuk diwarisi, oke? Ibu ayah, kalian tidak perlu melakukan ini. Lin Feng dan aku tidak pernah menginginkan hal-hal ini. Kami hanya ingin hidup sederhana dan menjalani kehidupan kami sendiri. Wang King, sebenarnya keluarga Su telah bangkrut. Aku telah mendukung kita selama bertahun-tahun. Kontrak miliaran yuan ini sangat penting bagi keluarga Su. Kau tidak bisa begitu saja melihat keluarga Su bangkrut. Jika keluarga Su bangkrut, seluruh keluarga kita akan tidur di jalanan. Lin Feng, bagaimana kau tega membiarkan Wan King tidur di jalan? Ya, kami tidak peduli. Kami hanya kasihan pada Wan King. Nona Liu, apakah kau telah ditipu oleh Lin Feng? Dia hanyalah menantu dari keluarga Su yang berpura-pura menjadi seorang pewaris sekte Bian Kue. Dia adalah seorang pria tanpa keterampilan nyata. Aku memiliki harta yang tak ternilai, sebuah pil. Jika kakekmu meminumnya, dia bisa bangkit dari kematian dan memperpanjang hidupnya. Nona Liu, jika Anda dapat memberikan proyek miliaran kepada keluarga Wang, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Ini hanyalah sebuah afrodisiak biasa. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah meminumnya selama bertahun-tahun. Aku bisa tahu dari baunya. Aku bilang padamu untuk menipu orang kampung keluarga Su. Siapa yang menyuruhmu menunjukkannya sekarang? Kau mempermalukan dirimu sendiri. Apa? Ini hanyalah afrodisiak biasa. Keluarga Wang terlalu kejam. Lin Feng, meskipun aku tidak mengerti, mengapa kau berhenti berlatih? Aku tahu, menyelamatkan nyawa adalah naluri seorang tabib. Aku tidak ingin kau menekan nalurimu demi aku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Nona Liu, jika kau ingin bantuanku, itu mungkin, tapi aku punya syarat. Keluarga Wang telah menghina istriku. Mulai sekarang, di Jiangcheng aku tidak ingin melihat mereka. Tidak masalah. Liu, Nona Liu, kamu benar-benar tidak bisa. Keluargaku dan keluargamu baru saja menandatangani kontrak 21 juta. Mulai sekarang kontrak itu batal. Tuan Ma. Bangkrutkan keluarga Wang. Usir mereka dari Jiangcheng. Ya. Sudah selesai? Bahkan jika keluargamu adalah keluarga nomor 1 di Jiangzhou,
kamu mungkin tidak bisa mendominasi segalanya. Keluargaku dan keluarga lainnya, semua memiliki hubungan baik. Membuat keluargaku bangkrut, odds are mungkin. Hei, apa? Semua kontrak proyek telah dihentikan. Bank telah membekukan semua dana. Ayah, ada apa? Keluarga Wang bangkrut. Ini karena kamu. Kamu telah menyinggung orang yang salah. Bagi kami, tidak ada jalan keluar lagi. Lin Feng mohon maafkan dan ampuni keluarga Wang. Nona Liu, kau ingin aku merawat kakekmu, kan? Ayo pergi. Malam ini saya masih harus memasak untuk Wan King. Tuan Ma. Tuan Lin, Tuan Lin, Tuan Lin. Nona Liu, Nona Liu. Dia sekarat. Mungkin tidak akan bertahan hari ini. 3 suntikan adrenalin diberikan, tapi tetap tidak berpengaruh. Kamu harus mempersiapkan pemakaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu dokter medis terbaik di dunia? Cepat selamatkan dia. Peralatan medis dan obat-obatan terbaik di dunia sudah digunakan. Kami tidak berdaya menyelamatkannya. Apa yang harusnya lakukan? Roaxue. Tetap belum kembali? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Situasi saat ini memerlukan persiapan pemakaman. Beritahu pengacara, mari kita bahas pembagian aset. Bagaimana keadaan kakek? Roxue, kamu kembali. Kakek sekarat. Lin Feng, periksa kakekku sekarang. Lin Feng, periksalah kakekku sekarang. Ruoxu. Siapa ini? Berpakaian compang-camping, seperti pemulung. Dia adalah satu-satunya pewaris sekte Bian Kue dan bisa menyembuhkan penyakit kakek. Dialah orangnya yang pernah menyelamatkan nyawa kakek. Akan dari sekte Bian Kue? Anak ini pewaris sekte Bian Kue? Ruoxu. Kau sembarangan menemukan seseorang untuk merawat saudaraku. Sepertinya kau bersemangat untuk membagi warisan. Paman, apa maksudmu? Nona, dia memang sedang sekarat. Kau tidak bisa mencari penipu sembarangan untuk menipumu. Ya, Roxue. Lihat dia. Dia tidak tampak layak. Bagaimana kalau kita dengar saja pada dokter? Energi jahat menyelimuti langit. Naga berenang di air. Ave ada metode kebangkitan. Tetapi kau menghilangkan kesempatan itu. 6 jam yang lalu, apakah dia sempat membuka matanya? Ya, Darahnya tersumbat, menyebabkan gagal jantung. Namun kau berulang kali memberinya stimulan. Ini membuatnya berjuang dalam kematian. Anda bicara omong kosong. Saya menggunakan peralatan medis terbaik di dunia untuk mendiagnosis penyakitnya. Anda mendiagnosisnya hanya dengan satu pandangan? Apa yang Anda ocehkan? ya, Roxue. Bagaimana kalau kita mendengarkan dokter? Anda memiliki bibir tipis, kulit tipis, dan botak. Jika saya tidak salah, Anda memiliki tumor otak. Bagaimana Anda tahu? Orang ini melihatnya sekilas dan bisa mendeteksi tumor. Anda bukan benar-benar dokter ajaib, kan? Saya mengumpulkan semua ahli tumor otak untuk konsultasi. Sebelum saya bisa mendiagnosisnya, dia benar-benar melihatnya dengan satu pandangan. Itu tidak mungkin. Pasti kebetulan. Tumor Anda ada di otak kanan dan menekan saraf. Jadi Anda sering berkedip tidak terkendali dan berjalan tidak stabil. Oh, dokter ajaib. Dokter ajaib. Saya mengumpulkan semua ahli tumor otak untuk konsultasi. Dan mereka berkata, saya harus menjalani operasi otak. Dan tingkat keberhasilan kurang dari 10%. Tidak masalah. Setelah saya merawat Tuan Liu, dan dia pulih, saya akan memeriksamu
Terima kasih, Dokter Ajaib. Ragsu, karena Dokter Ajaib begitu terampil, suruh dia bertindak cepat. Karena kakakku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tuan Lin, tolong lakukan akupunktur pada kakekku. Tunggu. Dr. Wang, Anda adalah seorang dokter medis terkenal, namun Anda membiarkan anak ini membodohi Anda dengan mudah. Liu Ruochen, apa yang kamu mau? Kakak, aku tidak mau kakek dibunuh oleh dukun yang kamu temukan secara sembarangan. Aku sudah menemukan seorang dokter ajaib yang dikenal sebagai tangan tanpa cacat, dan dia ada di luar. Tuan Liu, Anda terlalu memuji saya. Dr. Li, cepatlah datang. Dr. Li tidak hanya sangat ahli dalam kedokteran, tetapi juga memiliki kemampuan unik, dan dia satu-satunya pewaris sekte Bianque. Dr. Li telah mewarisi ajaran sejati dari dokter ajaib. Dengan keahlian uniknya, ia hanya menggunakan 3 jarum untuk menyadarkan pasien, dan ia bahkan melakukan tinju militer. Lalu siapa Tuan Lin? Di era ini, para penipu bermunculan tanpa henti. Banyak orang mengaku sebagai keturunan sekte Bianque dan menipu orang lain. Anak muda, teknik akupunktur ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kuasai. Jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri. Di sini, Dr. Li tampaknya lebih dapat diandalkan daripada Dr. Lin. Dr. Lee, tolong selamatkan dia segera. teman-teman, tenanglah. Saya akan membersihkan meridiannya dan menyadarkannya. Dia bisa bahkan bangun dan bertinju. Nona Liu, sepertinya Dr. Lee memiliki kemampuan medis yang mendalam. Kenapa tidak biarkan dia merawat dulu? Baik. Aku akan mengizinkanmu, keturunan Bianque yang mengaku diri sendiri, untuk melihat keajaiban. Jarum pertama menuju Tianquan, dan yang kedua ke Hukuan. Menarik, Dr. Lee tampaknya sangat terampil. Bagaimana dia tahu titik akupunkturku? Itu tidak mungkin. Itu pasti suatu kebetulan. Tapi 2 jarum ini tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa membiarkan orang ini menertawakanku. Siapa yang merawat? Kau atau aku? Kondisi pasien ini jauh lebih buruk dari yang kukira. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jarum ketiga. Jarum menuju Tianmen dan membawa kembali ke kehidupan. Kakek. Kakek. Ada apa, kakek? Apa dia akan bangun untuk tinju? Dr. Lee, selamatkan dia sekarang. Ini tidak mungkin. Jarum ketigaku tidak pernah gagal. Oh, dasar penipu. Dan jika dia mati, keluarga kami tidak akan pernah semakan. Dia bukan penipu, hanya tidak ahli dalam pengobatan. Jarum Dewa Bianque total ada 13. Dia hanya menggunakan yang dasar 3 jarum pertama. Tapi sayang, itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Omong kosong apa yang kau katakan? Sejak zaman kuno, jarum Bianque hanya memiliki 3 jarum. Kitab suci Bianque mengatakan, darah mengalir seperti naga melingkar. Saat naga berhenti, timbul dendam. Jarum di kepala meledak. 4 kaki berjalan bersama. Membingungkan, sama sekali tidak mengerti. Itulah sebabnya kamu hanya belajar dasar-dasarnya. Omong kosong, teman-teman. Tuan Liu menderita penyakit yang sangat langka. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di dunia ini, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang dia masih bernapas. Jadi kau persiapkan pemakaman lebih awal. Bagaimana jika aku bisa menyelamatkannya? Kau adalah orang yang lancang dan bukan siapa-siapa. Kamu terus mengoceh omong kosong. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya,
aku akan berlutut dan bersujud kepadamu sebagai guruku. Benarkah itu? Ya. Baik. Lin Feng, selamatkan kakek. Hei, tunggu. Kakak, aku masih tidak percaya gitu pada orang luar ini. Kakek sekarang diambang kematian. Dia masih bisa membuat surat wasiat. Jika dia merawat kakek dan membunuhnya untuk beberapa hal, dia tidak bisa menjelaskannya. Benar. Bagaimana miliaran keluarga Liu akan dibagikan? Sekarang sekali membicarakan ini. Apa maksudmu sebenarnya? Membiarkannya merawat mungkin saja. Kakak, jika dia membunuh kakek hari ini, posisi kepala keluarga Liu harus menjadi milikku. Di saat kritis ini, kau masih memikirkan posisi kepala keluarga Liu? Nona Liu, jangan khawatir. Selama aku di sini, bahkan jika Raja Neraka datang sendiri, dia tidak akan membawanya pergi. Bagus. Karena itu masalahnya. Jika Lin Feng tidak bisa menyembuhkan kakek, maka posisi kepala keluarga Liu akan menjadi milikmu. Selama aku di sini, meskipun Raja Neraka datang sendiri, dia tidak akan membawanya pergi. Minggir. Teknik akupunktur ini halus, lancar, dan tanpa usaha. Meskipun tabib top kuno masih hidup, itu tidak akan lebih baik dari... Kakek muntah darah? Kau membunuh kakekku. Pengawal, tangkap dia. Ruaksu. Kakek bangun. Sepanjang hidupku, aku masih bisa melihat seni yang hilang dari sekte Bian Kue, 13 jarum Bian Kue. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Dr. Lin. Dr. Lin. Saya buta tidak mengenali Anda sebagai dokter ajaib yang sebenarnya. Mohon Anda harus menerima saya sebagai muridmu. Saya ingin belajar dari Anda. Tuan Tua, silakan bangun. Jika ada kesempatan nanti, kita bisa bertukar pikiran. Lin Feng, sekte Bian Kuemu menyelamatkanku lagi. Dulu gurumu juga menyelamatkan nyawaku. Dan aku membuat perjanjian pernikahan dengannya untuk menikahkan cucuku Ruoxue denganmu. saya berterima kasih atas kebaikanmu, tapi saya sudah menikah. Selain itu, Nona Liu dan aku sudah sepakat bahwa menyelamatkan hidupmu akan mendapatkan kontrak miliaran yuan. Kudengar kau di keluarga Su sebagai menantu yang tinggal bersama. Ruoxu ada di keluarga Liu kami dan merupakan pewaris. Jika kau menikahinya, kau tidak hanya bisa mendapatkan proyek miliaran, tetapi juga bisa mendapatkan semua aset kami. Kakek, apa kau gila? Kekayaan keluarga Liu kita, bagaimana bisa kita biarkan orang luar mewariskannya? Diam! Jangan tidak sopan pada Tuan Lin. Nona Liu bernilai miliaran, tapi aku hanya akan menikahi Wan King seumur hidupku. Karena kau tidak suka Ruoxu, tampaknya kau tidak tertarik pada Ruoxu. Kakak, kalau begitu, biarkan mereka masuk. Halo kakek. Ini Tuan Lin. Halo Tuan Lin. Mereka semua cucu perempuanku. Bisa tampil di ruang tamu dan pandai di dapur. Anda bisa memilih siapapun yang Anda suka. Di antara 3.000 air lemah, aku hanya mengambil satu. Lupakan. Li Feng, aku mempertunangkan Ruoxu denganmu. Dari lubuk hatiku. Tetapi kau terus menghalangi. Jelas, kau meremehkan keluarga Liu kami. The Friend. Bagaimana kau bisa bekerja sama dengan keluarga Liu? Kakek. Hanya dengan 1 miliar, kau ingin aku melepaskan Wan King? Tentu tidak. Keluarga Liu adalah, bagaimanapun juga, keluarga papan atas Jiang Cheng. Tetapi kau mengingkari janjimu. Konyol.
Meskipun kau memiliki kemampuan medis yang luar biasa, dalam ilmu bela diri, kau tidak begitu hebat. Hari ini, meskipun aku harus menggunakan kekerasan, ku agak berberat di sini untuk menikahi Ruok Sui dari keluarga Liu. Konyol. Fang, Apa yang sedang kau lakukan? bukan karena kami tidak menghentikannya, tetapi kami benar-benar tidak bisa menghentikannya. Kamu memaksakan penjualan? Aku lupa memberitahumu. Meskipun aku menyelamatkan hidupmu, penyakitmu belum sembuh. Selain jarum Dewa Bianchi milikku, kamu juga butuh ramuan herbal khusus. Tapi keluargamu Liu kaya raya, aku pikir seharusnya tidak masalah. Aku terlalu serakah. Kamu cepat cari cara untuk membawa Dr. Lin kembali untukku. Kamu telah menghancurkan keluarga kami. Kamu harus menceraikan Wan King hari ini. Dan tinggalkan keluarga Su sekarang. Kamu bilang kamu menyembuhkan kepala Liu, tapi dia cuma minta pernikahan. Putrinya denganmu. Segeretiannya, dia tidak akan memberi kita kontrak. Bisa dirimu, di Chairmin. Apakah menurutmu kepala Liu mau menantu yang tidak berguna sepertimu? Dia bersekongkol dengan keluarga Liu untuk mengadakan pertunjukan bagi kita. Hanya untuk menjatuhkan keluarga-keluarga di Jiangzhong, sehingga keluarga Liu dapat mengambil alih. Ayah, Lin Feng bukan orang seperti itu. Jangan khawatir. Harta rahasia dari guruku dapat menutupi semua defisit keluarga Su. Kamu masih membodohi kami dengan barang rongsokanmu. Wan King, segera tanda tangani perceraian dengan Lin Feng. Keluarga Su tidak bisa mempertahankannya. Keluarga Sumu tidak menginginkan Lin Feng, tetapi keluarga Liu kami menginginkannya. Apa yang Nona Liu lakukan di sini lagi? Nona Liu, aku menyelamatkan kepala keluargamu seperti yang dijanjikan, tetapi kamu melanggar janjimu. Sekarang untuk apa engkau ke sini? Lin Feng, kamu tidak mau hadiah kakek? Jadi aku harus membawanya secara pribadi kepadamu. Hadiah. Mungkinkah itu kontrak proyek miliaran yuan dari keluarga Liu? Tidak. Itu adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Kontrak pernikahan keluarga Liu? Keluarga Liu benar-benar menikahkan putri sulung mereka dengan Lin Feng. Mengapa? Hanya karena dia lebih tampan dariku? Atau memiliki lebih banyak rambut dariku? Karena keluarga Su memperlakukanmu seperti ini, mengapa kau menanggung penghinaan seperti ini di sini? Aku hanya mencintai Wan Qing seumur hidup ini. Maafkan aku. Aku tidak bisa menerima kontrak pernikahan ini. Lin Feng, keluarga Liu memiliki aset ratusan miliar, dan Nona Liu mencintaimu. Tidakkah kau mempertimbangkannya? Tidak peduli miliaran atau triliunan. Aku sudah mengatakan, aku hanya mencintai Wan Qing. Karena itu masalahnya, keluarga Liuku menepati janjinya. Kontrak proyek senilai 1 miliar yuan akan kuberikan padamu. Tuan Ma, Ini adalah apa yang dijanjikan keluarga Liu kami. Kontrak proyek senilai 1 miliar yuan. Itu sangat bagus. Dengan kontrak proyek miliaran yuan ini, keluarga Su kami bisa mengatasi kesulitan. Kamu perlu memahami satu hal. Ini untuk Tuan Lin, bukan untukmu. Lin Feng, kakekku berkata bahwa kau adalah penyelamat keluarga Liu kami, tetapi keluarga Su memperlakukanmu dengan buruk. Jadi dia berencana membekukan semua aset keluarga Su dan mengusir mereka dari Jiangcheng. Bagaimana menurutmu? Tidak Siam Eater. Jangan. Menantu yang baik. Jangan usir kami dari Jiangcheng. Aku tahu aku salah. Ya, kakak ipar main sesuai salahku. Abaikan segala yang ku katakan. Lupakan saja. Kumohon. Wan King, cepat mohon pada Lin Feng. Lagi pula kita keluarga. Kau tidak bisa hanya melihat kami menjadi tunawisma, kan? Lin Feng, bisakah kau meminta Nona Liu untuk tidak mengusir orang tuaku? Mereka sudah tua dan kesehatan mereka buruk. Kakak, kesehatanku juga tidak baik.
Aku tuh sudah lama tidak berhubungan intim. Nona Liu, aku menghargai kebaikanmu. Lakukan seperti yang dikatakan Wan King. Baik. Aku tahu. Lin Feng selalu setia dan adil. Lin Feng, kau menantu yang luar biasa dari keluarga Su. Mulai hari ini, Wan King yang mengendalikan keluarga Su. Jika kau tidak setuju, aku akan merobek kontrak ini segera. Tidak, Myrtle. Baik. Kami akan mendengarkanmu. Wan King, sejak kita menikah, aku belum memberimu resepsi pernikahan. Aku ingin memberimu resepsi pernikahan susulan. Lim Feng, aku sudah lama menunggu hari ini. Kau seorang menantu, kenapa peduli dengan muka dan ingin resepsi pernikahan susulan? Benar, Lin Feng. Kau pasti kekurangan uang dan ingin mendapatkan hadiah pernikahan dari teman sekelas. Teman-teman sekelas, saya pikir kalian telah salah paham pada Lin Feng. Lin Feng pasti berpikir bahwa menikah dengan keluarga Su itu adalah puncak hidupnya. Kami tidak hanya akan pergi, sering juga mengundang lebih banyak orang. Jangan khawatir, kami akan membuatnya meriah. Tidak peduli apa kata orang, asalkan kamu bisa datang, Wan King dan aku pasti akan sangat bahagia. Berhentilah memuji dirimu sendiri. Jika bukan karena keluarga Su, kau akan menjadi sampah. Wan King masih di sini. Denganmu sebagai menantu, punya hak bicara. Bos Tuan, karena kita teman sekelas, tolong bicara dengan hormat. Sekarang di keluarga kami, Lin Feng yang berkuasa. Wan King, aku benar-benar tidak mengerti. Pecundang itu memberimu yang membuatmu begitu setia untuk mengikutnya. Aku menyarankanmu, pernikahan ini jangan dilangsungkan. Kau menikah lagi denganku. Aku tidak keberatan kau. Barang bekas. Jaga mulutmu. Jika tidak, jangan salahkan aku. Karena mengabaikan ikatan teman sekelas kita. Siapa yang kau banting meja di hadapannya? Kau tahu tempat apa ini? Biarkan aku memberitahumu. Sepupuku adalah manajer di sini. Dan dia bisa mengusirmu kapan saja. Apa yang kalian perdebatkan? Sepupu. Orang ini, dia menghinaku dan membanting meja. Kau berani di wilayahku menggertak sepupuku? Kau bosan hidup? Satpam. Ada apa, manajer? Usir orang ini untukku. Ya! Kenapa dia begitu kuat? Apa yang harus kita lakukan? Manajer Song, apa yang terjadi? Orang ini membuat masalah di sini dan melukai petugas keamanan kita. Jelas kamu yang pertama kali menindas. Siapa yang begitu sombong? Dia. Penolong. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Siapa Anda? Maaf jika mendadak. Bertahun-tahun lalu Anda menyelamatkan seorang lelaki tua. Dia adalah ayah saya. Jika bukan karena pertolongan Anda, tidak akan ada keluarga Chin hari ini. Ayah saya selalu ingin memberikan setengah bisnis keluarga Chin sebagai tanda terima kasih, tetapi kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. Ayah saya pernah memberitahu saya bahwa Anda memiliki liontin giok sebagai tanda. Dan saya tidak menyangka akan bertemu penolong saya di sini. Begitu. Ini masalah kecil. Hanya usaha kecil. Jangan khawatir. Kau membantu keluarga Qin. Jangan khawatir. Aku akan segera mengurusnya. Kau dipecat. Tuan Qin, jika kau memecatku, semua hotel di Jiangcheng tidak akan mempekerjakanku. Tuan Lin, aku salah sebelumnya. Tolong jangan dendam. Sepupu, bukankah kalian teman sekelas? Cepat, katakan sesuatu yang baik untukku.
Feng, ini saudara angkatku. Saudara-saudara, kami juga teman sekelas. Demi persahabatan sekelas kita, ampuni kami kali ini. Hentikan omong kosong. Ya, aku tidak ingin pernah melihatmu lagi. Pergi sana. Teman-teman, Amon orang adalah teman sekelas dan sahabat Tuan Lin. Makanan hari ini adalah tanda kecil ketulusan Kin. Silakan Tuan Lin. Silakan. Tuan Lin, jika ada instruksi lain, jangan ragu untuk menyebutkannya. Chin pamit sekarang. Semuanya makan dan minum yang baik. Pada saat itu, tolong hadiri pernikahan bersama Wan King. Kami pasti datang. Kakak ipar, kakak perempuan saya diculik oleh pria berbaju hitam. Siapa mereka? Dan saya kabar yang dinyatakan itu adalah keluarga Wang. Tidak peduli siapa itu. Jika mereka berani menyakiti Wan King, aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat. Ayo pergi. Wang King, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Lin Feng, kau datang cukup cepat. Semua yang kau lakukan pada keluarga Wang, hari ini aku juga akan membunuh merasakan. Rasanya kehilangan segalanya. Bunuh dia untukku. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? Diam, itu tidak akan membunuhmu. Tapi, itu akan menghancurkan vitalitasmu. Aku bilang padamu, menyerahlah sekarang, atau aku akan membuatmu menderita. Pergi. Sekarang, Wan King, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pulang. Wan King. 13 jarum gerbang hantu dari Sekte Raja Racun. Lin Feng, akhirnya aku menemukanmu. Kau melukai istriku? Lin Feng, kau adalah penerus Sekte Bian Kue, jadi kau pasti tahu. Racun aneh dari Sekte Raja Racun? Giliran naga racun gerbang hantu. Lin Feng, kau sudah pensiun dari dunia persilatan selama bertahun-tahun, tapi kau masih tajam. Kau benar. Orang yang diracuni akan menderita rasa sakit yang luar biasa dalam waktu singkat. Akhirnya, kematian dalam rasa sakit. Bahkan jika diselamatkan, itu seperti perjalanan ke gerbang neraka. Meskipun Sekte Raja Racunmu dan Sekte Bian Kueku adalah musuh abadi, itu bukan urusan orang lain. Kepolosan, Lin Feng, aku akan membuatmu melihat orang yang kau cintai menderita di depan matamu. Lin Feng, aku membalas dendam untuk guruku. Benarkan, kau bersembunyi begitu lama, membuatku mencari kemana-mana. Jadi tidak perlu bicara. Apa? Takut? Kalau begitu serahkan rahasia Sekte Bian Kue, tinggalkan kekuatanmu, dan biarkan sekte itu lenyap. Aku tahu akan menyiksa dan memberimu kematian yang cepat. Dari nadamu, jarum ke-13, kau telah menguasainya. Jom isian 11 sangat dalam dan misterius, dan tidak ada yang menguasainya selama 100 tahun. Saya telah berlatih Zekra selama bertahun-tahun, dan hanya mencapai jarum ke-11. Tapi untuk mengalahkan sampah sepertimu, kultivasi jarum ke-11 saya sudah cukup. Sepertinya, saya masih harus menahan diri saat bertarung denganmu. Saya telah menyelidik. Selama tahun-tahun Anda pensiun dari dunia persilatan, Anda hanyalah seorang menantu yang tidak berguna. Tahun pertama menjadi murid, saya telah belajar jarum Dewa Bian Kue. Bahkan jika Anda mengalahkan saya, racun dari gerbang hantu naga beracun, setelah tindak tewas disembuhkan selama ribuan tahun, Anda masih harus melihat orang yang tercinta, menderita dan mati dalam siksaan. Racun aneh Sekte Raja Hantu ada obatnya, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Berhentilah keras kepala. Ya, Anda bisa. Sekte Raja Hantu Anda telah lajang selama bergenerasi. Jadi Anda menganggap racun ini
sebagai harta karun. Selama bibir dan gigi bertemu, racunnya bisa dinetralisir. Wanking. Apa kau sudah pulih sekarang? Aku baik-baik saja sekarang. Racunnya hanya ditekan sementara. Aku harus menemukan 5 formula rahasia tertinggi sebelum pernikahan agar Wanking pulih. Konferensi medis puncak telah berakhir. Kali ini banyak obat penyelamat jiwa untuk rakyat telah didistribusikan. Obat-obatan ini digunakan untuk menyelamatkan orang di seluruh dunia. Para dokter benar-benar penuh kasih sayang, selalu memikirkan rakyat. Tapi aku memikirkan bisnis. Profesi medis seharusnya tentang kebaikan. Menyelamatkan nyawa adalah kebajikan besar. Lalu siapa yang akan menyelamatkanmu? Kamu, Universal Medicine, karena masalah bahan baku, telah melanggar beberapa kontrak dan dendanya jutaan, kan? Ini semua salahmu, para pedagang yang tidak bermoral. Kami memasok obat-obatan ke negara-negara Laut Barat, tetapi engkau membeli bahan baku dengan harga tinggi, menimbun dan meraup untung, dan kami terikat kontrak harga rendah. Kau telah menyebabkan kerugian besar bagi kami. Apakah kau punya hati nurani? Ini era siapa yang kuat, dia yang bertahan. Apa gunanya bicara soal hati nurani? Industri farmasi harus dibagi dan maju bersama. Tidak. Di dunia pedagang kami, hanya monopoli yang merupakan tujuan yang ingin kami capai. Sudahkah kau pikirkan tentang orang miskin yang tidak mampu membeli obat? Apa hubungannya denganku? Itu karena mereka tidak bekerja keras untuk mencari uang, membuat diri mereka miskin. Orang miskin, semua pantas mati. Berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Ingat, di dunia ini, ada orang kelas atas dan kelas bawah. Kau pikir kau lebih hebat? Setidaknya aku tidak rendah. Para sesepuh yang terhormat, saya ngerti kau dan bagaimana kamu masuk. Aku Lin Feng. Tunanganku sakit parah. Sangat membutuhkan beberapa herbal. Hanya asosiasi medis tertinggi yang bisa mengumpulkannya dengan cepat. Kuharap kalian semua dapat mengakomodirku. Tidak masuk akal. Ini adalah pertemuan tingkat tertinggi. Keluar. Ini adalah konferensi asosiasi medis kerajaan Shah Besar. Ini bukan tempatmu untuk berada di sini dan memberi perintah. Kau ingin membeli obat? Tentu. Apakah kau punya undangan? Mungkin tidak, kan? Menurutku asosiasi medis Shah Besar tidak mengirim undangan kepada orang tidak penting. Ya, anak muda, meskipun aku tidak terlalu menghormatinya, aku tahu kami tidak mengirimkan undangan kepadamu. Istriku sakit parah. Mohon berbelas kasih. Kalau begitu, tunjukkan undanganmu. Aku hanya butuh obat. Bisakah kau membantuku? Kupikir kau tidak memilikinya. Mau di undanganku tambahkan namamu? Baik, kau bisa berada di sini secara terbuka. Omong-omong, datang untuk numpang, nanti jamuan akan segera dimulai. Bagaimana jika aku punya undangan? Maka aku akan rela menggonggong seperti anjing. Gonggonglah. Dia tidak mungkin punya undangan. Ya, dia tidak punya milik asosiasi medis. Undangan. Sudah kubilang. Tapi ini undangan biro medis yang lebih berbobot daripada undangan asosiasi medis. Bisakah aku mendapatkan obatnya sekarang? Kau yang mengadakan konferensi medis. Tentu setiap biro medis bisa mengeluarkan undangan. Aku tahu. Bagaimana kau mendapatkannya? Menurutku, kau bahkan tidak perlu menggonggong seperti anjing. Apa yang kau katakan sekarang? Seperti menggonggong. Kau hanya iri. Bicara dengan iri. Kita semua orang kelas atas. Dan kau hanya orang kecil. Kita semua adalah orang kelas atas. Aku hanyalah orang biasa. Tetapi, aku tidak melihat di mana keunggulanmu. Kau sebaiknya pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Makanannya akan segera dingin. Jangan ganggu pertemuan kami. Biarkan aku mengatakannya lagi. Ini adalah negeri Daxia, konferensi yang diadakan oleh Asosiasi Kedokteran. Kau bukan tuan rumah, jadi bukan tempatmu untuk mengusir tamu-tamu kami. Ya. Ini di negeri Daxia. Aku juga seorang tamu. Kalian semua adalah tuan rumah. Kalian sebenarnya menggunakan kata-kata kasar terhadap kami para tamu. Tamu disambut dengan anggur yang baik.
Orang jahat dihadapi dengan senapan. Ini prinsip kami orang Daxia. Kalian membuat kami tuan rumah merasa kebaikan. Maka aku minta maaf atas kata-kata dan tindakanku sebelumnya. Urgent, aku datang dengan rasa hormat yang dalam. Semuanya jangan salah paham. Adak, aku mengagumi integritasmu. Jika kau butuh obat, beritahu aku. Terima kasih. Aku butuh Lingzi Naga Hitam Gunung Changbai, rumput Heding Jinji dari Prefektur Jiuzhou, dan Raja Ginseng 1000 tahun keluarga Xia, teratai salju berkepala 2 dari Tibet, dan tanduk rusa keluarga Ouyang. Ini memang herba langka. Isya grup Waneng yang bisa mengumpulkan semuanya. Namun, sayangnya grup Waneng saat ini menghadapi kesulitan. Hanya dengan menyelamatkan Waneng terlebih dahulu. Saya dapat membantu Anda. Mari kita langsung ke intinya. Grup Waneng adalah industri pilar Huaguo, tetapi sekarang sedang menghadapi kebangkrutan. Perusahaan saya bersedia mendanai Waneng. Pak, apakah dia Anda menawarkan dukungan tanpa syarat? Mengapa Anda selalu menyela saat kami berbicara? Anak muda, pertanyaan yang bagus. Itulah yang ingin saya tanyakan juga. Apa yang kita bahas sekarang adalah bisnis. Bisnis. Dan tentu saja itu harus dilakukan dengan cara bisnis untuk berdiskusi. Saya ingin mengambil 70% saham. Jadi Anda ingin mengendalikan kami, grup Waneng? Tidak. Kami hanya membantu Anda, tetapi Anda tidak bisa mengharapkan kami membantu gratis, kan? Sekarang, hanya saya yang bisa membantu Anda. Ciu, jadi berapa modal yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan? 40 miliar. Tidak tahu malu. Grup Waneng kami memiliki nilai pasar 1.000 miliar. Kamu investasi 100 miliar dan ingin 70% saham? Ini benar-benar perampokan. Jadi bagaimana? Mungkinkah kamu ingin melihat Waneng runtuh? Tentu saja tidak. Orang Xia paling benci perampok. Kamu bahkan mencela. Mungkinkah kamu mengandalkan mulut manismu untuk menyelamatkan Waneng? Tinggalmu sekolah dari. Bagaimana jika kau cukur kepalamu botak? Dan aku akan tambah 100 miliar lagi, setuju? Kenapa engkau tidak mencukur kepalamu botak? Oh, cukur seperti keledai botak? Aku akan tambah 100 miliar. Bajingan, kau rimang hinaku. Manajer Zhang, meskipun di wilayah Xia Anda, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Dewa bela diri pertama dari utara tiba dan akan mengambil nyawamu dalam hitungan menit. Siapa yang berani menghina bosku? Xuantian ada di sini. Waktu yang tepat. Dewa bela diri mau hancurkan? Bajingan yang menghina atasan ini. Menghina atasan? Apa nih kau benar-benar mengira kau kaisar? Di kerajaan utaraku, statusku seperti kaisar. Berani melawannya, kau mati. Jadi bagaimana jika aku melawan? Ini tanah Syaraya. Kau akan tenggelam dalam ludah kami. Bodoh, kau seperti babi. Kalian semua sama. Jika berani menghina utusan lagi, akan kubunuh dengan kejam. Jangan menyebabkan kematian, anak muda. Maka dengarkan baik-baik sekarang. Kalian monster penghisap darah. Fadia untung, tidak peduli nyawa, kejam, lebih buruk dari babi dan anjing. Pengkhianatan. Tahu apa artinya ini? Akibatnya mengerikan. Nak, kau memaksaku menggunakan kekerasan. Bunuh dia. Awas. Mustahil. Hanya satu jarum dan aku tidak bisa bergerak. Pendekar teratas utara Mingmu selemah ini? Mustahil. Kupikir sekarang kita harus secara resmi membahas masalah investasi. Kupikir bertarung sia-sia. Perusahaan kerajaan utara kami investasi 30 miliar. Kau tidak perlu bicara. Kau tidak punya uang sebanyak itu. Kami orang Segwu bisa mengurus urusan kami sendiri. Aku berinvestasi di mesin saik utang grup Waneng. Berhenti berpura-pura. Kau tidak punya uang sebanyak itu. Tuan Zhang, dia menipu Anda, menyelamatkan Wanengmu. Masih berkembang pada Peiguoku. Peigu kami bertekad untuk mengendalikan Waneng. Kami sekarang berinvestasi 100 miliar. 1 miliar? 1 miliar? Memang, itu bukan jumlah kecil. Tapi aku bisa mendapatkannya. Kau percaya? Aku dengan santai memasang pesan crowdfunding online
dan bisa mengumpulkan 200 miliar. Kau membuat lagi? Bagaimana jika kau tidak bisa mengumpulkannya? Apa yang ingin kau lakukan? Aku nak menerima perselitmu. Lalu kau letakkan celana dalamku yang sudah dipakai seminggu di atas kepalamu dan lari 3 putaran di sekitar ibu kotamu. Seperti yang diduga, kau orang hina. Tapi bagaimana jika aku berhasil? Lalu aku akan memakai celana dalammu di kepala dan berlari setinggi di sekitar ibu kota. Dalam waktu setengah jam, aku bisa mengumpulkan uangnya. Berhenti membuat. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu persatuan rakyat Shaguo kita. Apa prinsip intinya? Bersatu melawan musuh. Usir kejahatan. Bela negara kita. Negara kita akan menang. Ya ampun. Semua orang berdonasi bersama. Sudah terkumpul 50 miliar. 55 miliar. 100 miliar. 150 miliar. 150 miliar. Main biaya berhenti. Meskipun jumlahnya besar, itu belum mencapai angka itu. Token Dewa Medis, keluarkan perintah kepada pengusaha negara kita untuk melindungi perusahaan kita. Token Dewa Medis telah muncul. Aliansi Industri dan Perdagangan Negara kita menyumbang 10 miliar lagi. Tepat 200 miliar. Saluran Anda untuk bahan baku itu masih saya kendalikan. Bagus. Baru saja menerima telepon. Rakyat kita menelepon pemasok bahan obat asli, menjelaskan bahwa para pedagang Beiguo berusaha mengendalikan bahan baku obat dengan cara keji. Merdehan menyatakan, mereka tidak akan lagi bekerja sama dengan Anda para pedagang. Apa? Kita selesai. Perbuatan baik membawa pahala yang baik, dan perbuatan jahat membawa pahala yang jahat. Di dunia ini, hanya dengan hati nurani, kamu bisa melangkah jauh. Apakah kamu mengerti? Tidak mungkin. Tangkap dia dan bawa ke media. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Lingzi naga hitam, rumput emas, ginseng 1000 tahun, teratai salju kepala 2 Tibet, dan tanduk rusa keluarga Ouyang. Semoga Nyonya segera sembuh.